Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Khairola, Prodi Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kali ini, saya akan memaparkan terkait materi komunikasi politik, materi yang diajarkan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bapak Khairul Umam. Seperti yang kita ketahui, komunikasi politik ini memiliki aspek penting dalam proses politik di sebuah negara. Komunikasi politik memiliki peran kunci dalam membangun wacana publik, mempengaruhi opini dan perilaku pemilih, dan sebagai sarana bagi aktor untuk menyampaikan aspirasi, visi, dan program kerja mereka. Baik, dalam pembahasan kali ini saya akan memaparkan 3 materi dari komunikasi politik. Yang pertama yaitu marketing dan branding politik, yang kedua yaitu post-truth dan kampanye politik, dan yang ketiga yaitu buzzer dan influencer. Baik, untuk yang pertama yaitu marketing politik. Marketing politik adalah sebuah metode pemasaran dalam dunia politik. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk membangun citra dalam diri mereka, untuk mempromosikan kandidat atau partai yang akan diusung dalam pemilihan. Sehingga dengan marketing ini mereka bisa mendapatkan dukungan untuk memenangkan pemilihan yang akan datang. Selanjutnya, marketing politik ini terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu produk, yakni produk ini terdiri dari kandidat atau partai politik atau isu-isu politik. Yang kedua yaitu biaya atau price, di mana biaya ini yaitu dikeluarkan selama pemilihan langsung, baik untuk pemilih ataupun untuk kandidatnya. Terus yang ketiga yaitu promosi atau promotion. Ini mencakup kampanye, terus iklan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu place, saluran atau media yang akan disalurkan. Selain itu, dalam marketing politik ini, segmentasi ini sangat mempengaruhi bagi memenangkan pemilihan. Karena apa? Karena dalam marketing politik, segmentasi pasar ini harus dilakukan secara matang, karena untuk menentukan bagaimana tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk memenangkan pemilihan. Oke, yang selanjutnya yaitu branding politik. Branding politik ini merupakan ciri khas atau identik yang ada pada kandidat atau partai politik atau lain-lain. Nah, branding politik ini merupakan salah satu ciri khas yang harus ada pada kandidat tersebut. Kenapa? Karena tujuannya agar tertarik kepada kandidat tersebut. Karena jika kandidat tersebut tidak ada brandingnya, maka orang tersebut akan merasa bosan, merasa tidak tertarik. Jadi hal-hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara kita mempunyai branding. Seperti pada fenomena pemilu pada tahun 2024, kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini mempunyai branding yang sangat baik, yaitu tagline gemoy, karena beliau sering joget-joget. Akhirnya banyak generasi muda yang menempelkan branding gemoy kepada beliau. Alhasil dalam pemilu tahun 2024, tagline gemoy merupakan salah satu tagline paling banyak di antara Pak Ganjar dan Pak Anies. Baik, yang kedua yaitu post-truth dan kampanye politik. Merujuk pada keadaan di mana opini publik dan keputusan politik lebih dipengaruhi oleh emosi, keyakinan, dan narasi subjektif daripada fakta objektif atau kebenaran ilmiah. Dalam konteks ini, penggunaan disinformasi, retorika emosional, dan narasi ini mengabaikan fakta untuk mempengaruhi pemilih. Jadi dalam post-truth ini, segala hal dilakukan untuk memperoleh kemenangan dengan cara menyebarkan berita hoax bagi para kandidat lain. Seperti dalam debat atau wawancara pun, para karakter yang akan melakukan post-truth ini akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan lawan dengan cara menyebarkan berita bohong atau informasi palsu tentang rekam jejaknya dan menyebarkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua yaitu kampanye politik, yaitu upaya yang dilakukan oleh kandidat
partai politik atau kelompok kepentingan lainnya untuk mempromosikan diri mereka sendiri dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Dalam tujuan kampanye ini untuk memenangkan pemilihan umum dan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi dalam kampanye politik ini para kandidat ataupun partai politik ini berlomba-lomba untuk mempengaruhi opini publik dan masyarakat sekitar untuk mendukung mereka untuk menjadi menang dari pemilihan umum. Sebagai contoh kampanye yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan cara melakukan pendekatan relawan sentrik kepada masyarakat. Dengan cara ini citra Joko Widodo ini dipandang sederhana, merakyat. Oleh karena itu rakyat menjadi lebih tertarik kepada cara pendekatan dari Joko Widodo ini. Selain itu juga Joko Widodo juga menunjukkan pencapaian yang dia lakukan selama menjabat menjadi wali kota Solo ataupun gubernur Jakarta. Jadi perbedaan utama post-truth dan kampanye politik, yaitu post-truth ini lebih dipengaruhi oleh opini publik dan keputusan politik dengan bertujuan untuk menjatuhkan lawan dengan menyebarkan informasi palsu atau berita hoax atau bohong. Dan sedangkan kampanye ini adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dari pemilih dengan cara melakukan pendekatan dan yang lain sebagainya. Dan kampanye politik ini dilakukan tanpa menjatuhkan pihak lawan atau karakter. Yang ketiga yaitu fenomena buzzer dan influencer politik. Buzzer ini dikatakan yaitu seorang individu atau sekelompok orang yang aktif menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan politik untuk menjatuhkan lawan ataupun paslon lainnya. Dalam hal ini, buzzer ini menggunakan akun anonim atau akun-akun media sosial yang sangat banyak untuk menyerang dan mempengaruhi opini publik yang memobilisasi massa. Dan buzzer ini merupakan salah satu provokator yang kontroversial. Jadi bagaimanapun hal akan dilakukan untuk menjatuhkan lawan dengan membuat akun yang banyak dan menyebarkan pesan-pesan politik yang negatif. Dan biasanya buzzer ini dibayar oleh paslon lain ataupun buzzer ini merupakan inisiatif mereka sendiri karena membenci paslon yang diusung. Yang selanjutnya yaitu influencer. Influencer ini yaitu merupakan seorang selebgram ataupun artis dengan jumlah followers yang banyak untuk mempengaruhi jutaan followersnya untuk mendukung partai atau paslon yang akan didukung. Dan influencer ini merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung salah satu paslon ataupun partai politik yang akan didukung, karena dengan jutaan followers yang mereka punya, followers akan lebih terpengaruh karena mereka akan mengikuti apa yang akan diikuti idolanya, seperti itu. Meskipun buzzer dan influencer ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan cara mempengaruhi opini publik, namun tetap saja keduanya ini memiliki perbedaan yang signifikan. Dan yang pertama yaitu buzzer ini memiliki akun yang anonim ataupun akun palsu atau fake yang berguna menyebarkan pesan-pesan yang negatif untuk mempengaruhi opini publik. Sedangkan influencer yaitu membangun ikatan personal antara kandidat atau paslon untuk bekerja sama dalam mempengaruhi opini publik di followers yang influencer itu punya, sehingga followersnya itu akan lebih terpengaruh untuk mengikuti apa yang akan dilakukan oleh influencernya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Manisa Khairullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.